Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, sikap berdoa, mulai. Selesai. Kan bermain konsentrasi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ada tepuk ya. Jadi kalau ibu bilang pagi, tepuknya 3 kali. Pagi. Gitu ya. Kemudian nanti kalau siang 2 kali, siang 2 kali. Kemudian kalau sore diam. Sore nggak usah tepuk ya. Tapi kalau malam tepuk sekali. Pagi. Siang. Sore. Iya, nggak apa-apa. Baru awalan ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ya, terima kasih. Semoga ngantuknya hilang, gitu ya. Mikrofonnya bisa di-off-kan dulu semua. Nanti ketika Ibu meminta untuk on, bisa di-on-kan gitu ya. Hari ini ada yang tidak masuk, Mbak? Ada yang izin tidak ya? Masuk semua, Bu. Semua masuk. Ya. Masuk, Bu. Pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama mengenai menelaah struktur teks cerpen. Titik 6 ya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca. Untuk hari ini kita fokus di struktur. Ya, jadi ada indikator, ada 4 yang akan kita capai. Nah, tujuannya setelah kalian bisa mengidentifikasi struktur teks cerpen, peserta didik dapat membandingkan struktur 2 buah teks cerpen dan dapat menyimpulkan serta mengevaluasi atau menilai kelengkapan struktur teks cerpen. Nah, kita bahas struktur teks cerpen. Ada 6. Yang pertama ada abstraksi, kemudian yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Nah, ini contohnya ya, ada orientasi, tadi ada evaluasi, begitu. Ini contoh-contoh cerpen. Ibu yakin kalian sudah pernah membaca cerpen. Nah, ini contoh telaah strukturnya. Mbak Uma bacakan yang abstrak. Ayung adalah seorang gelandangan yang hidupnya luntang-lantung. Ya, Mbak Dwi. Saya ya, Bu. Saya yang memberi tanda bahwa dia memang orang tidak waras. Pakaiannya compang-camping, kotor, dan berdebu. Yang dibacakan Mbak Dwi tadi, apa anak-anak pengenalan terkait apa? Sekali Mbak Fitri ya. Jadi penggambaran tokoh, begitu. Nah, untuk komplikasi bisa dibacakan oleh. Jadi Ayung adalah salah satu korban itu. Ya, terima kasih Mbak Astri. Nah, dari yang dibacakan Mbak Astri tadi itu sudah merupakan puncak konflik ya atau komplikasi, di mana disebutkan tadi seperti apa ganasnya kota Jakarta. Tapi penduduk kampungku selama ini lebih senang melihat Ayung sebagai orang yang frustasi. Ada penurunan dari masalah tadi ya, sudah ada yang memberikan sisi positif untuk Ayung. Kemudian yang terakhir Ibu yang bacakan, namun ibu-ibu yang membuka warung di pinggiran jalan kampungku, biasanya tidak ada yang berani menolak permintaannya, walau hanya dengan lauk. Yang ditanyakan paham tidak dengan contoh telaah struktur teks tersebut? Nah, ya sudah, kalau paham berarti paham. Ya. Kita bisa lanjut yang berikutnya ya. Akuarium, cerpen karya Haryo Pamungkas. Kali untuk memastikan bahwa ibu masih terlelap. Aku nyaris tak ingat sepenuhnya apa yang terjadi. Mungkin Mas Adi ada abstraksinya atau tidak ya? Abstraksi nggak ada, Bu. Orientasinya? Kalau orientasinya itu dari kata aku tidak kapok mengobok-obok akuarium milik ibu.
Kan itu tidak Ya. bisa sembunyi dari tanganku, sama halnya dengan aku yang tidak bisa sembunyi dari tangan ibu. Apakah ada komplikasi? Tapi tangan ibu tak henti-hentinya mendarat di tubuhku dan mendadak semua menjadi gelap. Aku tak ingat sepenuhnya apa yang terjadi. Resolusinya Mbak Asri sekalian. Resolusi. Ibu membelai kepalaku lalu berkata, Alenia sayang, sekarang kamu tak akan lagi bisa mengobok-obok akuarium itu. Ada abstraksi ya, kemudian evaluasinya juga belum muncul dan kodanya juga belum ada. Setelah ini nanti Ibu beri kesempatan 20 menit, silahkan kalian ke Google Classroom, 2 teks peradilan rakyat, kemudian ada teks Senyum Karyamin. Ini sudah ada tugasnya, kalian diminta apa, yang di atas ada tugasnya, kemudian ada seperti ini ya, LKPD-nya yang harus kalian isi masing-masing kelompok. Ya anak-anak, waktunya sudah 20 menit, kita lihat di kelas kalian. Untuk kelas ini ya, Ibu sudah memposting materi ini, ada tadi ya, ada PPT, ada cerpen, video cerpen, kemudian ada LKPD yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian ada tugas. Nah, ini tugas ya. Kita lihat. Nah, sudah banyak yang mengumpulkan. Bisa perwakilan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Kita buka dari hasilnya. Ya, kelompok 2, Mbak Diah. Tapi Ibu minta yang mempresentasikan kelompok 3 dulu, diwakili Mbak Fitri ya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Setelah kita berdiskusi, untuk evaluasinya kelompok kami tidak menemukan, Ibu. Ya. Kemudian untuk resolusinya, mengetahui hal tersebut, rakyat menjadi beramarah dan selanjutnya. Dan di bagian koda juga kelompok kami tidak menemukannya, Ibu. Silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan identifikasi teks yang berjudul Senyum Karyamin. Silahkan diwakili Mbak Diah. Identifikasi dari kelompok kami itu bahwa abstraksinya tidak ada, Ibu. Ya. Kemudian yang ada itu bagian orientasinya saja. Aplikasinya di sini sebelum habis mendaki tanjakan itu Karyamin mendadak berhenti karena bagian evaluasinya itu timbul ini ya. Aku tidak mau lebih lama kau persulit, dan resolusinya kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum melainkan tertawa keras-keras. Ya, Bu. Yang disampaikan Mbak Diah ya yang Ibu paparkan di sini ya. Jadi ini tadi jawaban Mbak Diah sedikit berbeda dengan bagian struktur teks yang pertama. Kelompok 1 silahkan disampaikan hasil jawabannya, diwakili Mbak Uma. Teks 1 dan 2 itu tadi memiliki persamaan struktur, Bu, yaitu ada orientasinya, kemudian ada komplikasi dan resolusi. Kemudian persamaan yang lainnya yaitu pada teks 1 dan 2 itu tidak terdapat abstraksi dan koda. Kemudian ya Mbak Uma, jadi semua kelompok sudah menyampaikan hasilnya seperti itu. Mungkin kita bisa simpulkan bersama dulu apa yang kalian dapatkan hari ini. Ada 6 struktur teks cerpen. Yang pertama apa tadi anak-anak? Abstraksi, Bu. Orientasi. Orientasi, Bu. Oh, evaluasi bukan resolusi terus? Ya, terima kasih ya semuanya tadi memperhatikan. Jadi ada 6. Kemudian dari 6 itu yang bersifat opsional, boleh ada boleh tidak, memang ada 2 yaitu abstraksi dan koda. Seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Kalau ada yang belum paham nanti bisa didiskusikan di WA group. Seperti itu. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mempelajari aspek kebahasaan pada cerpen. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh ya, belum paham semuanya? Ya, kita akhiri dengan doa ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai? Nah, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.